Udah silakan Kak Fris, kalau mau mulai. Oke, terima kasih, eh Anita. Udah boleh dimulai ya? Berarti udah oke ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah hadir di sesi malam ini. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Di sini aku lihat ada banyak yang baru-baru kayaknya ya. Kenalin aku Fristi. Sekarang tinggal di Jepang. Sebenarnya udah dari 2011 dan kerjaannya sebagai manajer di salah satu IT company di Osaka. Mohon maaf ya tadi aku agak telat mulainya karena ternyata masih waktunya nggak cukup, masih di kereta tadi pas aku udah mau deket-deket jam 9. Tapi untungnya udah ini. Oke deh teman-teman, yuk kita mulai saja. Tadi perkenalan singkatnya udah. Sekarang kita langsung ke tema hari ini adalah tentang nilai hidup atau personal value ya. Nilai hidup pribadi ini maksudnya yang teman-teman pegang gitu ya selama ini. Dan juga life purpose. Wah, menarik nih kayak apa ya? Ini tuh topik yang paling hangat gitu kan di apa ya, di pengembangan diri kayak mencari sebenarnya diri ini tuh maunya apa? Tujuan hidup ini tuh apa sebenarnya? Ini kayaknya pertanyaan paling besar yang manusia selalu tanyakan gitu. Saya tuh ngapain sih ada di dunia ini gitu? Untuk apa sih gitu? Tujuannya tuh apa sih? Nah, hari ini kita bakalan bahas walaupun nggak bakal sampai ke dalam banget soalnya kan yang namanya nilai hidup itu sangat 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 pribadi. Jadi aku akan bahas secara general aja. Nanti teman-teman yang ituin apa? Pikirkan sendiri. Makanya tadi siang aku ngepost di apa namanya channel pengembangan diri itu link untuk teman-teman ambil ya supaya ambil lagi. Iya sih. Ambil kuis ya, tag kuis gitu ya. Coba kuisnya supaya teman-teman itu em, apa namanya tuh jadi tahu gitu nilai hidup apa yang teman-teman pegang. Oke, sekarang lanjut ya. Ini tadi yang aku bilang ya, sebelum mulai kita cari tahu dulu apa nilai hidupmu dengan isi apa namanya tes yang udah aku ini ya, udah aku post di pengembangan diri. Coba aku ini lagi. Linknya aku share lagi ya di ada suara-suara tampil ini ya teman-teman. Bentar ya. Set. eh tampaknya ada yang suaranya bocor ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke oke. Ambil ya apa namanya teman-teman dikit doang kok pertanyaannya. Jadi nanti setelah teman-teman coba kuisnya ini nanti akan didapat 3 nilai hidup yang menurut teman-teman sangat penting dalam hidup teman-teman. Gitu. Sip. Sekarang gimana nih? Udah pada ngambil belum? Udah pada tahu belum nilai hidupnya apa nih? Kalau nggak tahu ntar susah mulainya. Aku ini Aku ya. udah ngambil, aku udah Udah ya. tes. Oke. Ya udah ya udah. Yang belum nanti sambil denger aja nggak apa-apa ya. Yang udah ini aja ikut. Oke, lanjut. Personal value atau nilai pribadi ya kalau di bahasa Indonesia ini nilai hidup pribadi yang kita miliki hanya untuk kita gitu ya. Jadi em, apa ya? Untuk orang lain mungkin beda, mungkin nggak akan valid untuk orang lain, tapi bagi kita hal tersebut sangat penting gitu. Oke, lanjut. Ini tadi definisi dari personal value itu apa sih gitu kan. Jadi tuh sebenarnya tuh personal value itu adalah sesuatu yang kita
pegang terus ya. Makanya disebutin di sini yakini gitu. Yakin, percaya, dan digunakan sebagai pedoman. Jadi kayak kompas ya, kompas hidup kita untuk kayak kita tuh ingin hidup seperti apa sih gitu. Itu namanya personal value. Dan di dalamnya tuh macam-macam. Ada kalau di yang apa di sini ada moral, filosofi, honor dan segala macam. Tapi secara universal personal value itu dapat dikategorikan sebagai 10 nilai ya. Ada 10 nilai yang secara universalnya. Nanti dari universal tersebut bisa dibagi-bagi lagi yang lebih detailnya. Tapi kira-kira secara general manusia memiliki 10 nilai universal gitu. Oke, next. Cut. Nah, sekarang pertanyaan sebentar nih ya. Menurut kalian, kenapa value hidup itu penting? Atau mungkin nggak penting gitu? Penting atau nggak penting, kenapa gitu? Mungkin adakah yang mau mencoba menjawab? Maksudnya bukan menjawab, apa ya, mengemukakan opininya gitu. Apakah value hidup itu penting? Dan kalau penting, kenapa? Gitu. Kalau nggak penting, kenapa juga? Adakah? Anita mau coba gak? Maaf ya, oke coba. Tumbal ya. Iya, Penting biar tahu kita harus jalanin hidup seperti apa. penting jadi kita supaya tahu mau menjalani hidup seperti apa. Oke, ada lagi nggak yang mau jawab? Satu lagi, Titi coba Titi. Bisa open mic kah? Atau chat juga nggak apa-apa deh yang nggak bisa open mic. Siapa aja boleh. Bentar, aku masih ngisi kuisnya. Halo, halo, halo. Oh iya iya, boleh boleh. Kedengeran nggak? Nggak suaraku, Kak? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Menurut kalian, kenapa value hidup itu penting bagi kita? Biar tahu sih, kita tuh sebenarnya uh, lebih ke arah yang gimana gitu. Menyesuaikan ini, apa namanya, cara hidup kita gitu. Iya, untuk menyesuaikan cara hidup ya. Jadi kita kayak ada koridornya gitu ya ketika hidup itu Ya. berdasarkan si value tersebut. Oke, mantep banget Anita dan Titi jawabannya ya kurang lebih seperti itu memang. Oke, lanjut. Terima kasih sudah menjawab. Nah, ini menarik banget teman-teman. Value itu penting kenapa? Karena dapat membantu kamu bergerak ke arah yang diinginkan. Kok Anda inginkan sih? Sorry ini aku salah bikin. Yang diinginkan gitu. Dapat membantu kamu membuat pilihan yang tepat gitu. Kalau misalkan udah ngerti value-nya apa, berarti kalau kita dihadapkan dalam suatu pilihan, kita nggak akan bingung lagi karena kita udah tahu pedomannya mau kemana gitu. Dan yang ketiga adalah bisa membantu untuk mencapai masa depan seperti apa gitu yang kita pengenin gitu. Kata Putri penting agar kita tahu apa yang kita butuhin dan inginkan. Iya, benar sekali, memang seperti itu. Jadi coba lihat ya, contohnya di sini. I value chilling ya, rebahan kali ya, males-malesan chilling. So here I am chilling. Gitu. Jadi kalau dia value-nya rebahan, ya udah rebahan mulu. Kalau misalkan dia value-nya rebahan ya rebahan mulu, terus hidupnya nanti akan seperti apa? Ya akan rebahan gitu. Akan apa ya? Bergeraknya ke arah mana? Ya ke arah dia males-malesan, arah rebahan. Mungkin dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia inginkan karena dia rebahan terus gitu. Itulah kenapa value itu sangat penting gitu. Jadi kita harus sadar juga karena terkadang ada value yang sebenarnya value itu nggak ada yang salah, tapi ada yang kurang baik efeknya untuk kita gitu. Jadi kita harus sadar atau aware yang mana sih yang kurang baik atau yang mana sih yang baik kayak gitu. Oke, next. Ini teman-teman, yang tadi tuh udah pada ngambil kuis, ada 10 nilai universal nih yang mungkin teman-teman akan dapatkan gitu.
Nanti di kuis tersebut tuh ada 3 yang paling, apa namanya, yang paling, besar pengaruhnya dalam hidup teman-teman. Ini dikategorikan sebagai pertama adalah, self-transcendence, terus conservation, self-enhancement, sama openness to change. Nah, transcendence ini apa? Jadi kayak bagaimana value hidup kita terhadap alam gitu ya. Nanti aku jelasin satu-satu secara detailnya. Ini di sini ada nature, societal, benevolence gitu kan. Terus ada conservation, tentang conformity terhadap masyarakat, tradition gitu ya, tradisi, security, terus ada self enhancement, achievement, power gitu kan. Nah, terus ini ada menarik nih teman-teman. Hedonism masih gitu. Hedon. Siapa yang value hidupnya hedon? Mungkin ada loh, banyak loh manusia yang value hidupnya adalah hedonisme gitu. Karena menurut mereka pleasure atau duniawi gitu ya, kenikmatan duniawi itu sangat penting gitu. Makanya value-nya adalah hedonism gitu. Terus ada juga yang namanya stimulation sama self direction. Sekali lagi, 10 value ini tidak ada yang jelek, tidak ada yang apa ya? Netral lah semuanya. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus gitu. Hedonism juga mungkin bisa dikategorikan sebagai yang bagus ketika dipakainya beneran. Misalkan pleasure-nya tuh ya bukan dia ngabis-ngabisin duit, misalkan dia pleasure-nya lebih apa mencoba hal-hal baru misalkan atau enggak ya pokoknya semuanya itu netral ya teman-teman. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus gitu di value ini. Oke, sekarang aku jelasin ya tentang 10 universal value. Yang pertama adalah power. Power itu atau kekuatan itu ada di dalamnya ada social status atau status sosial, prestige. Prestige itu kayak harga diri gitu ya, kayak wah gue nih jago nih, gue nih kaya gitu. Itu prestige. Terus control or dominance over people and resources. Jadi pengen mengontrol atau mendominasi orang dan sumber daya gitu ya, resources. Itu satu power. Control. Control. Achievement yang nomor 2. Achievement itu pencapaian. Pencapaian itu adalah personal success through demonstrating competence according to social standard. Wow, jadi jika orang yang value-nya achievement, mungkin orang ini akan selalu berusaha untuk berprestasi ya, mencapai sesuatu dan ingin diakui oleh masyarakat secara sosial gitu. Jadi kayak punya standar sosial lah. Nih gue ranking 1 misalkan atau enggak, wah gue apa namanya masuk universitas bagus atau enggak, wah gue kerja di unicorn gitu. Itu um, achievement. Terus hedonism yang tadi, hedon, asik. Itu pleasure. Jadi pleasure itu apa ya? Kesenangan gitu ya, kesenangan duniawi gitu ya. Sensus gratification. Gratification itu kayak seperti apa ya? Kayak hadiah gift gitu kali ya, kayak bukan kemudahan. Apa ya? Jadi orang ini tuh selalu ingin merasakan merasakan apa? Pleasure, ingin merasakan kenikmatan gitu, kenikmatan duniawi gitu, keduniawian itu hedonism. Terus ada lagi yang keempat itu ada stimulation. Stimulation itu excitement, novelty, and challenge in life. Jadi orang yang suka stimulasi, nih orangnya excited gitu. Ayo dong, apa lagi nih, apa lagi, pengen coba apa lagi nih, gitu kan. Dan biasanya seneng nih yang namanya challenge gitu. Oke, challenge. Challenge apa nih, gitu kan. Challenge coba apa nih, gitu. Lalu yang kelima, self-direction. Independent thoughts and action. Choosing, creating, exploring. Orang yang punya value-nya self-direction, itu dia kayak udah tahu dirinya mau kemana. Gue pokoknya mau ini. Orang lain mah bodo amat. Ngomong apa aja terserah. Karena gue udah independen dari omongan orang gitu. Udah gak peduli orang ngomongin apa. Udah gak peduli apa sih namanya. Harus seperti apa gitu. Pokoknya aku mau membuat, memilih, dan mengeksplor gitu. Dari diri sendiri kayak gitu. Itu yang kelima. Wow! Ini Kak Jul sama Kak Cika udah share hasilnya ya, mantap sekali. Ini sambil kita bahas ya teman-teman satu-satu.
Terus yang keenam, lanjut ya, universalism. Universalism ini itu understanding, appreciation, terus juga tolerance sama protection for the welfare of all people and nature. Jadi kayak apa ya? Pengertian, mengapresiasi, mentoleran gitu ya. Dan juga melindungi gitu ya. Melindungi alam. Jadi orang yang punya value-nya universalism ini biasanya ngayom ya orangnya, mengayomi gitu ya. Mengayomi sekitarnya kayak gitu. Lalu lanjut yang ketujuh adalah benevolence. Ini lebih ke preservation and enhancement of the welfare of people with whom one is frequent personal in contact. Biasanya yang punya benevolence ini, dia itu orangnya sangat menyayangi atau men-treasure ya, men-treasure orang-orang terdekat dia gitu. Dipastikan bagaimana kesejahteraannya, terus dipastikan juga bagaimana dia itu kayak dia seneng nggak ya sama aku atau enggak dia nggak apa-apa nggak ya kurang apa nggak ya gitu sangat perhatian sama orang terdekatnya itu yang punya value-nya benevolence. Terus yang kedelapan, tradition, respect, commitment, and acceptance of the custom and idea that traditional culture or religion provide. Jadi ini orangnya sangat manut sama yang namanya tradisi turun-temurun dari nenek moyang gitu ya. Nah, jadi selalu kayak gitu. Terus apa ya? Contohnya, yang memvalue tradisi ini biasanya kebanyakan ini ya, orang-orang yang hidup di pedesaan gitu ya, yang masih menganggap bahwa apa namanya tradisi turun-temurun dari nenek moyang itu sangat penting bagi hidup mereka kayak gitu. Biasanya kalau orang yang di kota itu sudah mulai lepas ya dari kecenderungan untuk selalu mengikuti tradisi gitu. Lanjut, conformity, restraint of action, inclination, and impulse likely to upset or harm others and violate social expectation and norms. Conformity ini dia apa ya? Nahan orangnya supaya nggak menyakiti orang lain, supaya nggak membuat orang lain sedih, atau supaya nggak ngelanggar aturan gitu. Itu conformity. Lalu terakhir adalah security, safety, harmony, and stability of society, of relationship, and of self. Jadi sangat menghargai yang namanya keamanan, harmoni, paling nggak suka ada yang berantem, paling nggak suka ada perang gitu, paling nggak suka ada ribut-ribut lah pokoknya. Dia maunya damai aja. Itu yang value-nya security gitu. Terus stability of society. Oke, lanjut ya. Wah, ini udah pada banyak yang share hasilnya. Kak Jul, universalism, benevolence, and security. Wah, kebayang ya, Kak Jul ini berarti orangnya sangat ngayom ya. Karena dia udah universalism, benevolence lagi kan ya. Dan juga security, jadi kayak sangat menghargai harmoni ini. Apa, damai sekali gitu ya orangnya ya. Lalu Katika, wah, hedonism, self-direction, sama tradition. Wow, kok ini agak berkebalikan ya, tradition sama hedonism. Nggak berkebalikan sih, cuman kayak ada agak jarang gitu ya, orang yang nomor satunya hedon tapi sangat menghargai tradisi. Tapi unik sekali memang ya. Tapi ini nggak jelek loh teman-teman, hedonism ini nggak jelek loh. Ini tuh apa ya, cuman kecenderungan orang untuk lebih menghargai yang namanya pleasure aja, bukan berarti dia hambur-hamburin duit terus gitu, enggak, karena kan nggak cuman material aja kan, hedonism ini tuh pleasure yang kita dapat selama hidup, jadi kayak kesenangan duniawi lah sebutannya gitu ya. Kesenangan duniawi itu bisa didapat dari tidur cukup, itu tuh udah kesenangan duniawi loh teman-teman. Nggak usah harus hilang-healing atau nggak jalan-jalan mahal, naik yacht gitu, nggak usah. Tidur cukup aja itu udah kesenangan duniawi. Ngobrol sama temen sampai lama itu udah kesenangan duniawi loh, teman-teman. Jadi jangan terlalu disempitkan kepada artian dalam apa hedonisme itu sebagai materialism atau enggak
pengennya materi-materi, enggak juga gitu. Bisa ke yang lain juga. Terus Kak Febri, seru ya. Universalism, achievement, dan self-direction. Wow. Kalau Kak Febri ini berarti tadi ya, ada universalism mirip sama Kak Jul ya, yang di paling atas tadi. Terus universalism berarti dia ngayom ya, mengayomi. Terus achievement, wah orangnya suka berprestasi gitu ya. Lalu self direction ini yang tadi udah jelas dia tuh kayak nggak kepengaruh sama orang kiri kanannya bisikin apa dia bodo amat udah tahu dia tuh mau explore apa dia mau challenge apa jalannya mau kemana dia tuh udah punya pendirian ke sana gitu orang yang punya value-nya self direction. Wah, Kak Herisa Putra. Ini universalism, security sama benevolence. Ini mirip ya tadi sama benevolence. Mana ya? Siapa ya? Oh, ini cuman beda security-nya aja sama Kak Jul. Iya, ini berarti ngayom juga orangnya suka harmoni gitu kan. Dan sangat men-treasure atau sangat menghargai atau menyayangi orang-orang terdekatnya gitu. Wow, ada lagi nih. Balik-balik doang. Tes lagi kayaknya ada yang salah. Wah, Katika nggak ini ya, nggak yakin. Tidak ambisius saya loh. Kak Afilia, universalism, self-direction, sama benevolence. Ini sama persis kayak punya aku. Cuman beda persenannya aja kayaknya dikit. Kayak aku yang benevolence-nya 30-an gitu deh. Jadi kayak rata gitu. Kayak 30-30-30-an gitu aku kayaknya. Jadi kalau Kak Afilia ini berarti mirip ya sama yang tadi ada juga yang universalism berarti sangat mengayomi dan sangat menghargai resources gitu ya sumber daya alamnya dan juga apa orangnya tuh sangat gak mau ngerusak alam gitu ya. Self direction yang tadi aku bilang ya udah tahu mau kemana, tidak terpengaruh omongan orang. Lurus lah pokoknya. Saya udah tahu, saya mau ke A, pokoknya harus ke A. Bodo amat orang lain bilang apa gitu. Terus benevolence tadi yang apa namanya yang menyayangi orang sekitar gitu ya. Bukan sekitar, terdekat sama dia. Nah, itu dia kayaknya traditionnya yang salah. Oh gitu. Oh gitu. Iya, soalnya agak bingung gitu kok kok Hayden bisa ada pasangannya sama tradition gitu kayak agak berbeda sekali kan. Tapi tapi nggak apa-apa Kak Atika, mungkin mungkin memang seperti itu. Terus apa lagi ya? Malah traditionnya yang gak aku banget, haha. Kalau hasilnya sama kayaknya bukan Kak Atika banget loh. Oke. Ramai sekali nih chat. Mungkin kita bagian nonton keributan aja sukanya kalau terlibat nggak mau. Tapi males bikin drama kayak mendingan nonton orang berantem waduh. Lah menulis hal yang sama. Ini lucu sekali ya apa Kak Jul sama Kak Anita ini sangat mementingkan harmoni asalkan dianya yang tidak terlibat gitu ya. Nggak apa-apa kalau ada yang berantem tapi asalkan nggak terlibat gitu ya. Menarik sekali. Kalau aku sebenarnya kalau bisa mah nggak nonton juga dah. Jauh-jauh lah dari yang konflik-konflik kan paling nggak suka soalnya kayak pusing kalau ada konflik-konflik. Terus lanjut ya. Oh ini yang tadi ya. Ini udah pada jawab ya. 3 value yang dianggap penting olehmu dan apa dampaknya dalam hidupmu. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang dampaknya seperti apa dalam hidup? Eh, ada nggak yang ingin mencoba berbagi opini deh, jangan menjawab. Berbagi opini dari 3 value yang teman-teman ngetik juga nggak apa-apa kalau nggak bisa buka mic. Ngetik juga nggak apa-apa. Dari tadi 3 value yang teman-teman udah dapat, pengaruhnya apa sih sama hidup teman-teman? Misalkan untuk teman-teman Katika tadi deh, Katika yang suka hedon gitu. Hedon suka hedon anjir bahasanya. Yang value-nya hedonisme. Jadi kayak gimana sih hidupnya gitu. Oh ini dijawab, boros. Mungkin, iya mungkin. Karena kan sangat mementingkan ya, mementingkan kenikmatan duniawi. Jadi memang ada kemungkinan dia akan boros, akan materialistik gitu. Mencari kenyamanan, bener bener bener. Karena kan tadi pengen nikmat hidup tuh pengen dirasakan sama orang yang hedonisme ini yang
yang value-nya hedonisme, dia tuh ingin menikmati dunia, dia tuh ingin menikmati keduniawian gitu, kayak gitu. Terus Kak Filia, self direction kadang bikin gampang mencapai tujuan kalau kerja, tapi kadang dipandang kepala batu juga sama orang. Iya benar, karena self direction itu tadi aku bilang orangnya ketika dia udah tahu mau apa, kerjain. Terserah orang lain mau bilang apa. Kita kan karena kita udah bisa, udah percaya diri sama pilihan kita. Udah tahu mau kemana itu sangat percaya sama dirinya sendiri. Orang lain udah mau bilang apa mah enggak, udah nggak ngaruh gitu. Misalkan kayak ada orang nih bilang, aku mau jadi dokter gitu. Terus orang lain di sekitarnya gitu ngomong, ngapain jadi dokter? Sekolahnya lama, 6 tahun, nggak selesai-selesai. Belum lagi harus koas, harus segala macam gitu. Kalau orang yang value-nya adalah self direction, dia mah nggak akan ngaruh diomongin segala macam lah jelek-jeleknya jadi dokter atau apa. Pokoknya dia jadi dokter aja gitu. Terus mana lagi? Self direction hidup lurus karena kita tidak dapat membuat semua orang senang. Benar, benar. Mantap Kak Febri. Terus Anda merasa dipanggil ya. Kaulan. Bentar nggak kebaca. Universalism, security, benevolence. Mantap. Jadi Kaulan ini orangnya sangat mengayomi gitu ya, sangat menghargai, sangat menjaga sekitarnya dia, termasuk bahkan alam. Alam pun dijaga kalau bisa nggak dirusak gitu ya. Apa namanya? eh, Pokoknya sangat menjaga gitu, sangat mengayomi. Terus security tadi nggak suka konflik orangnya, nggak suka berantem-berantem, nggak suka gitu. Quality benevolence itu sangat menyayangi orang terdekatnya dia gitu. Sangat care, orangnya ngayom. Ngayom apa namanya? Orang terdekat itu. Kak Hardi. Ini sama mirip kayak yang lainnya kayaknya banyak ya yang palingnya universalism di sini. Wow, luar biasa. Universalism, benevolence sama self direction ini juga udah aku jelasin ya tadi ya. Yang universalism itu sayang sama lingkungan, sama alam, sama masyarakat sekitar gitu kan. Benevolence itu sangat menghargai dan care sama orang terdekat dia. Dan juga self direction yang kayak Kak lihat tadi, kayak udah yakin mau kemana, ya udah tahu dia maunya apa, lurus aja, nggak ngaruh dia omongin sama orang kayak apa. Mantap, asik-asik. Ya sama-sama Kaulan dan juga apa namanya itunya juga. Lanjut. Nah, sekarang menurut kalian apa hubungannya personal values dan tujuan hidup kalian? Nah, tadi kan kalian udah ngejelasin ya, yang tadi banyak yang ngetik itu tentang efek atau dampaknya terhadap hidup. Misalnya tadi Katika, karena value-nya hedonism, jadi sangat mementingkan kenyamanan, terus jadi boros gitu kan. Nah, sekarang teman-teman ya, coba dari situ tujuan hidup kalian tuh kepengaruh nggak sih sama yang namanya value? Misalnya nih ya, aku ambil contoh ekstrim aja, misalkan hedonism gitu ya, value-nya adalah hedonism, berarti tujuan hidupnya apakah dia ingin jadi orang kaya sehingga dia bisa menikmati dunia gitu secara penuh gitu, atau enggak berlibur di mana gitu, di Maldives atau enggak di apa naik kapal mewah berlayar kemana kapal persiar mewah gitu. Apakah tujuan hidupnya jadi seperti itu? Bisa jadi, teman-teman, bisa jadi. Karena apa ya? Tadi aku bilang, tujuan hidup setiap orang itu sangat, 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 sangat bersifat pribadi sekali gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau orang hedonism tadi pengen pengen jadi orang kaya, terus pengen menikmati uangnya dengan apa berfoya-foya misalkan, atau pengen apa namanya, pengen naik ya keliling dunia, terus gimana hidup hidup dengan nyaman ya nggak apa-apa gitu. Asalkan dia senang, bener. Ada pertanyaan nih dari Kak Hardi, sama kayak Ikigai Kak. Nah, ini nanti aku bahas ya, apakah sama atau enggak dengan Ikigai, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman udah tahu value hidup teman-teman, teman-teman tuh akan lebih
ngerti kalian tuh pengen hidup kayak apa, gitu loh. Karena udah tahu, aku tuh sukanya ini loh, aku tuh sukanya itu loh, gitu. Ntar, lanjut. Sekarang aku akan lanjut ke life purpose. Pertanyaan tadi kalian simpen aja di kepala kalian ya, jawabannya. Maksudnya kayak dipikirkan gitu. Tujuan hidup aku tuh apa kalau dikaitin sama value yang tadi. Misalkan kayak, eh coba Kak Velia kan tadi bilang, bentar, value hidupnya aku baca lagi. Universalism, self-direction, benevolence gitu kan. Mungkin tujuan hidupnya akan tidak jauh dari 3 ini gitu. Menjadi seseorang yang universalism, yang apa namanya, yang menyayangi misalkan atau enggak yang care sama lingkungan sekitar, terus sangat kukuh dengan pendirian gitu kan, atau self direction-nya ada, dan menghargai atau menyayangi orang terdekatnya. Nah, ini bisa dijadiin apa aja gitu. Di apa ya? Di explore, dipikirkan gitu ya. Oke, aku udah tahu kayak gini koridornya adalah seperti ini, pedomannya adalah seperti ini. Tujuan hidup apa? Udah langsung explore aja gitu. Memang pertanyaan untuk tujuan hidup ini tidak akan bisa dijawab dalam cuma 1 hari. Karena sangat diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap diri ya, terhadap diri sendiri. Ya, kalau langsung tahu mah langsung gitu dong. Nah, ini teman-teman. Sama dengan ikigai, kayak ikigai Kak, mungkin tidak sama tapi konsepnya adalah mirip gitu. Ikigai itu kayak bahasa Jepangnya tujuan hidup sih sebenarnya ikigai itu. Tapi kira-kira bisa eh, diekspresikan seperti itu gitu. Jadi nih teman-teman ya, kalau katanya artikel dari The Berkeley ini yang aku bilang, yang aku tulis sumbernya di bawah, yang aku kutip itu, dia bilang adalah life purpose is defined as having set goals and a direction for one life. Jadi definisi dari tujuan hidup adalah punya goals yang terdiri dari set gitu, set goal 1, 2, 3 gitu ya, set goals and direction of one life. Jadi oke, kita udah tahu directionnya mau kemana, lalu set goalnya itu ada di dalam direction itu. Gitu, itu tujuan hidup. Gitu, gitu aja. Tidak usah susah-susah. Nah, seperti itu. Jadi kayak misalnya tujuan hidup, eh tujuan hidupnya dia pengen pengen jadi gini aja kali ya, karena dia nilainya misalkan dia nilainya sangat sangat suka kedamaian. Dia nilainya sangat apa namanya? Value hidupnya sangat suka kedamaian sehingga dia ingin berpartisipasi di misalkan di suatu proyek yang menggaungkan perdamaian dunia misalkan. Ya. Jadi ingin apa namanya bekerja di suatu tempat yang misalkan nolongin korban-korban perang gitu, atau nolongin apa namanya tuh, nolongin korban perang atau enggak nolongin korban bencana gitu kan, karena dia pengen pengen menolong orang gitu. Nah, itu apakah itu tujuan hidup? Iya. Kalau dia udah ngeset itu sebagai tujuan hidup, ya itu tujuan hidup. Aku pengen bekerja misalkan aku pengen bekerja di suatu tempat di mana aku bisa mengekspresikan diriku gitu, yang sangat cinta dengan perdamaian, makanya aku bergabung dengan UNHCR misalkan, PBB gitu kan, UN, United Nation gitu. Itu tujuan hidup teman-teman. Kalau dikaitin sama ikigai, itu apa ya? Kelihatan banget gitu kalau misalkan dikaitkan dengan ikigai, ikigai kan ada hal yang kalian suka atau kalian cintai, terus hal yang dibutuhkan oleh dunia, terus hal yang kalian itu jago di situ, dan kamu bisa dibayar dari situ. Ikigai adalah irisan semuanya. Irisan semuanya. Jadi, kebayang gak sih teman-teman? Udah mah kaliannya suka,
ya, cinta dengan pekerjaannya, dibutuhkan dunia, orang tuh pada nyari kalian untuk bekerja di bidang itu, terus juga kamu dibayar dan kamu jago di situ. Wow, ada nggak tuh satu irisan yang bisa ada di situ? Nah, coba kalian renungkan aja sih, renungkan aja. Ya bisa bertanyalah kepada diri, aku tuh bisanya apa sih gitu, atau enggak, aku sukanya apa sih gitu. Ini dibutuhkan nggak ya buat dunia? Bisa dibayar nggak ya aku tuh dari sini? Gak usah mikir dibayarnya berapa. Gak usah mikir, ah ini mah susah dapet duitnya, ini mah dibayarnya murah, ini mah gajinya remeh gitu, gajinya kecil. Gak usah mikirin gitu. Karena begitu kita udah dapet ikigai kita, begitu kita udah dapet purpose kita, itu uang akan datang dengan sendirinya tuh. Gak usah mikir lah, gak usah mikir. Itu akan ngalir aja gitu aja. Kan kemarin udah dijelasin ya dari Kak Filia ya tentang abundance. Nah, itu bisa dikatakan juga. Jadi, jangan pernah khawatir soal uang. Jod. Nah, pertanyaan jelek. Udah pada tahu belum nih teman-teman yang di sini tujuan hidup teman-teman tuh apa sih gitu. Mau kemana sih teman-teman tuh gitu. Kayak nanti ketika teman-teman meninggal tuh kayak ke teman-teman ingin diinget tuh sebagai apa sih? Sebagai orang yang seperti apa? Terus bekerjaannya apa? Kayak gimana gitu? Apa gitu? Mungkin ini pertanyaan boleh direnungkan gitu. Karena memang sangat sulit gitu untuk menjawab suatu pertanyaan yang terkait dengan yang namanya tujuan hidup gitu. Terus juga gimana caranya supaya kita tahu tujuan hidup kita? Tadi sebenarnya udah ada dikaitkan dari bagaimana kita mencari ikigai kita dan juga bagaimana kita tahu value hidup kita. Terus aku maju ya. Ini dari hasil aku cari-cari di internet. Ada tuh gimana caranya finding purpose of life. Pertama dia bilang kayak coba bikin list hal apa yang kalian suka sewaktu kecil. Wah, satu, saya suka menggambar, gitu. Dua, saya dulu suka main masak-masakan, misalkan kayak gitu. Apa kamu mau jadi chef? Ya nggak tahu, pokoknya tulis aja gitu. Apa aja, baca komik pun tulis aja gitu. Do things that give you joy. Jadi lakukan hal yang membuatmu sangat bahagia atau senang. Main gitar. Kalau aku sekarang lagi seneng-senengnya main DDR gitu. Main DDR, Dance Dance Revolution. Atau enggak apa, nggak tahu gitu. Baca buku, read a lot. Meditate. Meditasi ya, setiap hari meditasi. Terus juga berkomunikasi dengan orang-orang yang living a purposeful life gitu. Jadi kayak temenannya jangan sama yang toxic ya teman-teman. Temenannya sama orang yang em, kayaknya hidupnya tuh udah fulfill gitu, udah penuh gitu hidupnya. Yang kayaknya kalau kita ngelihat dia tuh kayaknya, wow, dia kok bisa bekerja dengan sepenuh hati, dengan sangat bahagia, dengan apa namanya, dengan sangat bahagia dan orang-orang itu sangat senang dengan kehadiran dia. Ada nggak orang kayak gitu di circle kalian? Tuh coba diamati aja. Kayak gimana sih hidupnya dia gitu kan. Penasaran aja, liatin aja. Terus spend time alone. Kadang kita tuh kalau kebanyakan main sama orang atau kebanyakan ngobrol sama orang, sama teman main mulu ya kemana-mana. Itu kadang kita jadi lupa sama diri sendiri. Jadi butuh me time. Butuh me time. Dan ketika me time itu ya jangan ngelamun. Ya nggak apa-apa sih ngelamun. Ngelamun juga bagus-bagus aja sih. Ya nggak apa-apa sih ngelamun. Cuman terkadang ngelamunnya perlu diarahkan juga. Jadi kayak misalkan kita ngelamunin. Bukanlah ngelamun gak enak bahasanya. Merenungkan. Merenungkan satu pertanyaan. Misalkan pertanyaan, apa ya yang aku suka dan apa ya yang orang lain butuh gitu. Ada nggak ya yang nyambung gitu. Coba aja ditanya ke diri sendiri. Nanti dapat kok jawabannya. Kalau nggak dapat dicari. Terus lanjut, live in this moment. Jadi jangan overthinking sama masa depan.
Jangan kepikiran masa lalu terus. Kayaknya kita tuh ibarat kata kalau kita ngelihat masa lalu terus-terusan, kita tuh kayak nyetir mobil, ngelihatnya spion doang. Jadi ngelihatnya ke belakang mulu. Apa yang terjadi? Nabrak, coy. Gitu. Ya, Kavilia nyanyi dong. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Loh, kok jadi Shinchan? Iya, emang. Jalan-jalan emang seru, teman-teman. Dan jalan-jalan itu juga jadi salah satu cara untuk membuka mata kalian dan pikiran dan hati kalian tentang bagaimana hidup gitu. Bagaimana hidup ini itu seperti apa sih gitu kan. Kayak mungkin kalian juga akan dapat inspirasi yang banyak sekali. Tapi saranku ketika jalan-jalan, itu jangan cuma datengin tempat wisata doang, interaksi sama orang lokal, lihat kebiasaan mereka, mencoba untuk berkoneksi juga untuk dengan mereka gitu kan. Kayak coba aja ngobrol random gitu kan. Itu seru banget gitu kan. Gitu. Journal, journal your thoughts. Ya, ini juga sangat penting ya journaling. Jadi kayak ketika kita menuliskan hal-hal yang kita alami setiap harinya di dalam suatu jurnal, kita juga akan lebih mengenal diri. Kita akan lebih tahu kita tuh maunya apa gitu. Terus ini pertanyaan yang bisa teman-teman pakai untuk mengetahui apa tujuan hidup teman-teman. Yang pertama adalah what's important to you and why gitu sih yang penting untuk teman-teman dan kenapa itu penting untuk teman-teman gitu. Yang kedua adalah what are you good at. Jadi apa yang kalian tuh jago gitu. Apa yang kalian jago. Lalu how could the world be improved. Nah, ini kayaknya mirip dari pertanyaan yang Ikigai tadi ya untuk mencari purpose. Jadi kita cari irisannya dari semua tiga pertanyaan. Cari irisannya nanti itu akan dapat jadi tujuan hidup ya. Nanti aku akan um, bantu kasih bagaimana cara berpikir teman-teman untuk bisa mencapai bahkan ya, menemukan dan bahkan mencapai tujuan hidup teman. Lanjut. Oke. Pasti bosan lah. Smart methods. Smart lagi kayak kenapa sih semua orang ngomonginnya smart methods? Di IT ngomonginnya smart methods. Di bisnis ngomonginnya smart methods. Di engineering juga ngomonginnya smart methods. Karena memang ini tuh kunci dari segala kunci, teman-teman. Ketika kita bikin tujuan, harus smart. Maksudnya specific, measurable, attainable, realistic, sama time bound. Gitu. Jadi contohnya spesifik, aduh kaget. Spesifik itu adalah jelas. Ada number, ada deadline. Contoh yang gampang gitu. Saya ingin ada yang bocor. Oke, lanjut. Sorry. Jadi misalnya nih teman-teman, apa namanya yang kalau spesifik ini, contohnya, ini kalau teman-teman lagi skripsi. Hari ini saya ingin menyelesaikan 14 halaman di bab 1 gitu. Di bab 1 tentang ini saya ingin menyelesaikan 14 halaman sampai misalkan sampai jam 6 sore hari ini. Jadi ada angkanya. Kita bisa tahu ini tercapai atau tidak itu karena ada parameter terukurnya gitu, teman-teman. Jadi spesifik. Nah, kalau apa ya? Contoh misalkan kayak saya pengen menyelesaikan skripsi gitu. Terus kapan selesainya gitu? Kapan mau diselesaikan? Terus hari ini ngerjain apa kan jadi bingung gitu. Jadi ketika bikin goal itu dari goal yang sangat besar kalian pecah aja kecil-kecil. Misalkan pengen menyelesaikan skripsi. Oke, skripsi terdiri dari berapa bab? Misalkan ada 7 bab gitu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bla 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 gitu. Terus dari situ dipecah lagi, misalkan berapa halaman, dimasukin ke jadwal per hari gitu. Gitu caranya mecahin goals jadi kecil-kecil. Lanjut, measurable. Measurable itu
make sure your goal is trackable. Jadi kalau kalian ya, kalau bikin goals nggak bisa di-track mah percuma. Karena kalian nggak tahu ini tuh udah tercapai atau belum, susah dong gitu. Misalkan bikin goal, saya mau kaya gitu. Definisi kaya itu apa? Apakah punya uang berapa miliar gitu baru bisa kaya? Apa gitu definisinya gitu. Kalau nggak bisa diukur mah gimana cara tahu udah berhasil atau gagal gitu kan. Jadi harus bikin yang bisa diukur gitu. Kayak oke, saya pengen punya apa gitu, pengen punya apa 1, 2, 3 gitu. Pokoknya ada angkanya terus kita bisa ngukur. Itu measurable gitu. Jadi apa ya? Make sure your goal is trackable. Iya, kalau misalkan bisa terukur mah bisa di-track, itu gampang nge-tracknya gitu. Lanjut, attainable. Apa namanya? Dicapai lah ya semacam itu. Work towards a goal. Terus that is challenging but possible. Jadi pilihnya yang possible. Aku ngerti di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tapi terkadang kan usaha yang kita kerjakan juga harus setara dengan tingginya mimpi kita gitu loh. Jadi gimana ya? Emang kalau bahkan kalau karena aku lumayan belajar tentang law of attraction kan dibilangin memang tidak ada yang tidak mungkin. Memang iya bener tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Kayak semua itu pasti bisa. Kalau kita usaha kita pasti bisa. Kalau kita berdoa pasti bisa. Cuman usahanya sebesar apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu? Misalkan. Misal, contoh, aku nggak punya background eh, nggak punya background roket misalkan kok pas suamiku kan punya misalkan roket tapi eh, misalkan aku bikin goalsnya adalah aku ingin menjadi engineer NASA gitu ya ingin menjadi engineer NASA bikin roket gitu. Dalam waktu 2 tahun gitu misal mungkin nggak ya mungkin aja kalau Tuhan kasih mah tapi usahanya kayak apa belajarnya kayak apa enjoy nggak nggak kan mungkin nggak akan enjoy gitu. Jadi maksudnya impossible di sini adalah usaha yang kita lakukan itu harus segila apa gitu. Kalau misalkan sanggup nggak gitu kan. Sanggupnya itu gitu. Itu takaran possible atau impossible-nya itu di situ. Usahanya sebesar apa gitu. Realistik. Realistik. Nah, ini nyambung sama yang attainable. Tadi kan bisa dicapai atau enggak. Kalau realistik, kita lihat dong keadaan kita sekarang. Misal, kita set akhir tahun. Ntar, sekarang kan udah November ya, tanggal 25. Nah, akhir tahun 2022 berarti 1 bulan lagi lah, kurang lah ya. Terus tiba-tiba ngeset. Kita sekarang misalkan tabungan di ATM cuma ada 200.000. Tapi dengan jangka 1 bulan ini aku pengen tabunganku 1 miliar gitu. Realistis nggak? Mungkin nggak? Ya mungkin aja kalau gaib tiba-tiba maksudnya kayak tiba-tiba dia menang lotre atau tiba-tiba dia menang nggak tahu lah apa gitu. Dapat apa kayak warisan atau apa tiba-tiba dapat 1 miliar bisa bisa tapi itu realistis nggak gitu kemungkinannya berapa persen dapat judi apa menang judi atau menang lotre atau menang atau dapat warisan berapa persen gitu kan mungkin 0,00000 sekian persen gitu jadi lihat diri sendiri dulu kayak ini realistik atau enggak gitu terus lanjut ke time bound semuanya pasti harus ada deadline kalau nggak dikasih deadline mau kapan selesainya gitu kapan mau diukurnya tuh kapan gitu evaluasinya gimana karena ketika kita bikin goal apalagi yang berkaitan dengan yang namanya tujuan hidup itu tuh perlu suatu evaluasi teman-teman karena kita tuh nggak apa-apa tuh harus trial error gitu kita nggak bisa langsung terus sukses wey gitu sukses nemu purpose of life jadi orang kaya gitu ya enggak pasti ada jatuhnya dan naiknya jatuh lagi naik lagi nah itu gimana caranya gitu belajarnya gimana dari masa lalu belajarnya jadi kayak dari past experience kita lihat dulu oke jadi aku gagal misalkan contoh gitu ya pengen bisnis gitu ya ditipu orang hilang berapa juta misalkan berapa juta
Oke, dari situ belajar. Belajarnya gimana? Refleks. Apa yang salah dari kemarin? Oh, kemarin saya salah karena saya percaya-percaya aja sama orang, nggak dilihat logikanya gimana gitu. Padahal itu udah jelas-jelas scamming, tapi saya masih ikut-ikutan aja gitu. Makanya kemarin gagal ditipu orang. Itu jadi belajar nggak? Belajar, gitu. Jadi kenapa harus ada deadline? Lanjutnya, karena kalau nggak ada deadline, kita belajarnya kapan, coy? Misalkan, aku nyontohin, misalkan apa ya? Pengen ngambil sertifikasi, misalkan. Sertifikasi apa ya yang sekarang ini? Kalau kalau di IT misalkan AWS gitu ya, ngambil sertifikasi AWS tahun ini gitu, akhir tahun 2022. Oke. Terus deadline kapan? Desember, tanggal 31 Desember 2022. Deadline saya, pokoknya saya harus udah punya sertifikasi AWS gitu. Pas Desember 31 ternyata belum dapat. Oke, berarti itu waktunya kalian untuk evaluasi. Kenapa nggak dapat? Gagalkah? Belajarnya kurangkah? Atau salah cara belajarnya? Nah, dari situ kalian bisa refleks lagi sampai akhirnya apa intinya tuh ngerti gitu soalnya di mana dan belajar dari situ. Lanjut. Ini contohnya, teman-teman. Contoh aku. Specific goals. I want to work at a small entrepreneurial tech company in California. Jadi dia udah bikin parameternya. Satu, dia ingin bekerja di apa namanya tech. Jadi company yang related sama teknologi gitu. Lokasinya di mana? California. Terus tech besar atau kecil? Kecil. Jadi ada parameter-parameter atau variabel-variabelnya gitu. Apa? 1, 2, 3 di situ. Terus lanjut. Measurable. Bisa diukur kan yang tadi. Ini yang jelek ya. Aku kasih contoh yang jelek sekarang. I want to go on some interview soon. Soon itu kapan? Saya mau interview secepatnya. Ya secepatnya itu kapan? Nggak tahu. Kapan secepatnya itu? Nah, makanya supaya terukur gimana? Kasih waktu. Contohnya, saya ingin pergi ke interview itu 3 hari lagi. Atau enggak, bulan depan seenggaknya dapat 3 interview lah gitu. Kalau untuk teman-teman yang lagi kerja ya, targetnya segitu. Gitu. Attainable. Bisa nggak kayak gitu? Kayak ini, waktunya cuma satu minggu, tapi dia pengen langsung dapat kerjaan kan itu susah ya. Paling nggak 2-3 bulan lah gitu kan untuk sampai dapat pekerjaan. Relevan. Relevan itu nyambung nggak gitu sama yang kebutuhannya. Ini agak beda yang tadi realistik ya, ini relevan. Ya sih, tapi kira-kira kayak gitu. Relevan nyambung nggak sama yang dia pengen gitu. Ya kalau nggak nyambung ngapain? Misalkan dia pengen jadi IT gitu, pengen jadi IT, pengen jadi developer. Ngapain dia ambil sertifikasi laser gitu misalkan, ahli laser gitu, LiDAR gitu kan nggak perlu. Tuh. Time bound, ya ini yang tadi ya, harus waktunya berapa sampai kapan. Ini lanjutan yang tadi, bagaimana cara membuat goal yang smart. Ini udah bosen lah ya teman-teman, udah sering ini. Lanjut, tips dan trik. Terdapat beberapa tips dalam memecah tujuan menjadi tas-tas sederhana. Pertama, jangan buat task yang lebih dari 1 jam kecuali benar-benar diperlukan. Jadi gini teman-teman, maksudnya adalah perhatian ya, kemampuan fokus manusia itu sangat terbatas. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar Pomodoro methods gitu yang dia tuh ngebagi-bagi task jadi 20 menit, 20 menit, 20 menit 4 kali dan dalam satunya istirahat gitu. Aku lupa istirahatnya berapa, 25 menit atau 15 menit. Pokoknya ada istirahatnya aja, ada jedanya. Jadi kayak supaya nggak capek gitu. Karena manusia itu kalau bekerja terlalu lama atau belajar terlalu lama, dia itu nggak akan fokus lagi. Udah percuma gitu. Udah percuma dipaksa tuh nggak akan bisa. Jadi kayak
Misalkan nih teman-teman lagi bikin skripsi ya, dipecah kerjanya, jangan saya nulis skripsi pokoknya 3 jam nonstop gitu. 3 jam nonstop tanpa istirahat. Nggak efisien. Karena pada kenyataannya kedengarannya memang sangat wow gitu kan. Bisa ya nulis skripsi 3 jam. Tapi pada kenyataannya mungkin teman-teman di dalam waktu misalkan 30 menit udah pusing gitu kan, udah capek dan udah nggak konsen lagi. Pada akhirnya nulis juga nggak maju-maju di halamannya itu terus gitu kan. Jadi istirahat itu tuh penting teman-teman. Jangan memaksakan diri untuk bekerja di suatu task atau tugas yang terlalu lama gitu, lebih dari 1 jam kayak gitu. Yang kedua, jika suatu task tampaknya sulit untuk dimulai, itu masih mungkin untuk dipecah lagi gitu. Misalkan, contohnya latihan main gitar gitu. Bisa dibagi jadi latihan bait pertama lagu gitu. Pengen pengen apa namanya? Pengen bisa main gitar. Tapi susah. Ya udah latihan di depannya dulu aja gitu. Latihan baitnya dulu deh, latihan eh, bait pertamanya dulu gitu. Terus juga jika taks besar dan tidak dapat dibagi, tenggat waktu dapat ditetapkan. Oh, oke. Misalnya, kalau contoh taksnya itu nggak bisa dibagi, misalkan kayak nyari lowongan kerja di internet, gimana coba ngebagi-baginya jadi kecil-kecilan susah. Jadi pakai waktu, teman-teman. Jadi kayak 45 menit cari lowongan gitu. Kalau yang lagi kerja ya, lagi nyari kerja. 45 menit cari lowongan atau enggak hari ini berapa menit ngapain gitu. Jadi waktu ya, pakai kayak gitu. Mas Hardi, goal setting smart ditambah IR bisa akselerasi goal dan agar tidak gagal di tengah. Wow, mantap nih. Aku malah nggak tahu IR-nya tuh apa, evaluate sama reward. Nah, ini bagus banget nih. Smarter nih, teman-teman. Titik, 15 menit kerja, 5 menit istirahat setauku. Oh, aku lupa, aku juga nggak tahu ya. Nanti deh ya, nanti habis ini aku kasih ya Pomodoro ya. Makasih Mas Hardi, The Art of Improvement. Ini seru banget nih. Ntar kita nonton sama-sama. Ntar linknya di-share aja di self development ya, di pengembangan diri. Ini yang videonya ini kayaknya seru. Aku lanjut ya teman-teman. Lanjut lagi ya. Terus kalian tuh misalkan udah nentuin taks ya, nentuin tugas-tugas yang harus kalian kerjakan tiap harinya. Nah itu tuh jangan saklek, itu dinamis aja. Jadi bisa disesuaikan ketika ada situasi yang tidak terduga gitu. Misalkan, ternyata nggak bisa ding gitu. Nggak bisa ding, ada meeting tiba-tiba gitu. Dipaksa nggak nyelesain? Nggak usah apa-apa kayak gitu. Kak Feli, Pomodoro teknik. Oh, identify your task. Oh, 25 menit malah ya. Set a timer for 25 minutes. Oh, lebih panjang ya. Aku kira 20 sampai 15 menit sampai 20 menit. Ternyata 25 menit ya. Makasih Kak Feli. 25 menit teman-teman Pomodoro. Terus lanjut lagi ya, lanjut lagi. Komitmen penuh pada jadwal yang telah disusun. Nah iyalah. Berkomitmen, bos. Kalau nggak ada komitmen mah, melewat gitu. Nggak apa, nggak kuat. Nggak kuat untuk menyelesaikan sampai akhir gitu. Kan semua itu harus punya determinasi, teman-teman. Contohnya kita lagi maraton. Untuk mencapai, kan maraton lari ya? Maraton kan lari gitu kan. Kalau kita tidak berkomitmen, kalau kita tidak berdeterminasi, kalau di tengah-tengah berhenti, mungkin aja gitu. Karena capek, karena nggak kuat ininya gitu, berjuangnya nggak kuat gitu. Jadi kita bisa, harus percaya kita bisa gitu, menyelesaikan hal tersebut gitu. Kalau nggak ada kekuatan hati, nggak akan selesai. Tujuannya tidak akan tercapai. Gitu. Jauhi gadget, nah ini banget sih, ngeganggu deh, ya ampun. Apalagi sekarang ya, dikit-dikit TikTok, dikit-dikit Instagram, dikit-dikit ngapain gitu kan, terlalu banyak ya distraksinya. Tuh, lanjut. Set. Aduh, lupa. Oke.
The mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for. Jadi tuh kayak manusia itu selalu berusaha menemukan hal apa sih yang ingin dia jadikan sebagai tujuan dia untuk hidup gitu ya, manusia. Celebrate your achievement. Nah, ini rewards tadi yang Alia yang disebutin Kak Hardi. Rewards. Celebrate. Nah, gini teman-teman. Caranya kayak gimana sih gitu. Kita bikin namanya achievement journal, teman-teman. Di dalamnya itu ada kolom pencapaian, terus ada kegiatannya apa, dan hal yang menyenangkan yang kalian lakukan. Sebenarnya ini kayaknya sudah pernah aku bahas di bagian law of attraction ya. Waktu kita determine your life purpose, aku lupa. Life goals? Oh, sorry. Not life purpose, but life goals. Itu yang bagaimana kita mencari life goals dalam hidup kita dan bagaimana mencapainya. Waktu itu aku pernah menjelaskan mengenai bagaimana kita tuh harus merayakan kesuksesan kecil kita. Jadi pencapaiannya apa? Terus kegiatannya apa? Terus harus tahu juga yang kita lakukan untuk mereward diri kita tuh apa? Yang bikin kita seneng tuh apa? Oke, aku sudah berhasil misalkan ya untuk teman-teman yang lagi bikin skripsi. Aku sudah berhasil menyelesaikan bab 1, lalu reward yang aku lakukan adalah aku mau beristirahat dengan cara membaca komik seharian. Wah, Gak apa-apa, gak apa-apa tuh dia udah selesai. Cuman jangan bablasan terus gitu. Kayak jangan reward mulu, nggak ada achievementnya. Nah kita tuh achievement reward gitu harus selang-seling. Jangan reward mulu atau enggak berjuang mulu kagak ada rewardnya. Gitu kan. Kalau gitu kita capek. Kalau reward mulu ya ntar nggak selesai-selesai apa yang mau dicapai dengan reward. Lanjut. Oh, terus aku mau bilangin yang reward tadi nggak harus selalu berbentuk materi. Nggak selalu harus berbentuk uang. Bisa apa aja, bahkan tidur pun termasuk reward ya, teman-teman. Track semua kegiatanmu gitu. Setelah kok memasangkan sih? Kayak udah tahu kegiatan apa yang harus dilakukan. Dan pantau atau lihat gitu ya, tracking ya, aktivitas kamu setelah kamu tuh selesai atau selesai beresnya gitu. Pertama, contohnya, waktu. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2020 jam 9 sampai jam 11.20 dia melakukan kegiatan yaitu mencari data untuk latar belakang ya skripsi dia gitu. Melakukan atau tidak di track ya. Cinta. Lakukan. Catatan, waktu yang diperlukan untuk mencari data lebih dari 20 menit karena data sulit didapatkan. Jadi kayak proses refleksi kita ya, proses kita nge-track semuanya kayak gitu. Ini nanti aku share sama teman-teman yang di channel pengembangan diri. Nanti nggak apa-apa, nggak usah nggak usah bingung gitu, nggak usah dicatat, nggak usah takut ketinggalan. Nanti aku share. Dan rekaman yang ada di Instagram live aku juga aku share sama kalian. Oke. Lanjut, you were put on this earth to achieve your greatest self, to live out your purpose, and to do it courageously. Jadi kayak kamu tuh ditempatkan di dunia ini untuk mencapai diri kalian yang paling bagus. But untuk menghidupi tujuan hidup kalian. Dan menghidupi tujuan hidup tersebut dengan berani. Jangan takut. Oke, thank you teman-teman. Akhirnya 1 jam 13 menit ya. Selesai juga presentasi hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya silakan boleh via chat atau boleh buka on mic ya. Ini aku share screen-nya aku hentikan dulu. Nanti aku share di filenya aku share di pengembangan diri. Apakah ada pertanyaan? Boleh silakan. Boleh ngetik, boleh buka mic, apa aja boleh. Kak, cara agar meminimalisir distraksi bagaimana caranya? Hilangkan distraksi itu. Asik. Bukan meminimalisir lagi, hilangkan. Kalau aku caranya ya, HP, pokoknya HP segala macam yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaanku,
aku jauhin yang biar nggak kelihatan mata. Jadi kayak taruh di mana yang susah gitu akunya ngambilnya gitu. Pokoknya yang akunya harus effort gitu untuk ngambilnya gitu. Pokoknya entah aku masukin ke dalam apa namanya tas yang jauh dari kamar, misalkan aku tempatnya ditaruh di luar, atau aku masukin ke lemari atau gimana. Kita set pertama gini, aku kasih tahu dulu. Kita set yang namanya focus time. Focus time itu adalah waktu ketika kita tidak bisa diganggu gugat. Misalkan set dari jam 1 sampai jam 3 sore. Jam 1 sampai jam 3 sore adalah focus time kita. Dan pada saat itu, HP-nya dibikin airplane mode. Ya, kalau misalkan ada penting atau apa, ya itu mau gimana nanti lah. Kalau aku nggak bisa soalnya. Kayak bener-bener nggak boleh ada gangguan gitu. Dibikin airplane mode, pokoknya dibikin silent airplane mode, pokoknya biar nggak bisa dikontak atau nggak bisa ada gangguan masuk situ. Ditaruh di tempat yang jauh, yang kamunya harus effort banget untuk ngambil HP. Itu satu. Terus yang kedua, komputer. Ini juga internet kan banyak banget ya, tiba-tiba YouTuber-an gitu kan. Aku tuh kalau kayak gitu biasanya caranya ya dengan benar-benar nge-urge diri sendiri untuk tidak membuka website yang tidak ada hubungannya dengan yang aku kerjain. Biasanya caranya adalah ngomong sih sebenarnya. Kalau aku malah kalau aku malah buka YouTube tuh buka yang tahu nggak sih yang suka ada brainwave gitu loh, brainwave atau suara suara hujan, suara air terjun, suara sungai, atau enggak yang em, frekuensi berapa yang untuk belajar gitu loh. Kan suka ada ya yang frekuensi 65 Hz gitu atau gimana kayak gitu. Itu aku sambil dengerin itu dan bener sih ngaruh sih. Kalau untuk aku itu ngaruh gitu. Jadi kayak bener-bener kayak gitu. Terus ya kuncinya tuh kekuatan diri sih. Maksudnya kayak kita sebesar apa sih determinasi kita untuk menyelesaikan goal kita gitu. Gitu Kak Febri juga menjawab. Terus kata Kak Titi, kalau kata Pak Lurah fokus distraksi pasti ada. Bener. Tapi kalau kita cuek, pasti bisa terminimalisir. Benar-benar, intinya membiasakan diri buat fokus. Benar. Contohnya ini aja meditasi, teman-teman. Teman-teman yang pernah coba meditasi tuh pasti kerasa deh. Pertama-pertama awal-awal meditasi tuh rasanya susah banget. Baru duduk sebentar, hidung gatal. Kaki kesemutan. Atau enggak, tiba-tiba kan disuruh, kalau meditasi kan kita harus fokus ke napas ya. Kayak memperhatikan bagaimana udara masuk, bagaimana udara keluar gitu kan ya. Ketika kita memperhatikan napas, eh tiba-tiba ada pikiran kayak yang ngingetin kejadian kejadian 5 tahun lalu. Misalkan kayak, anjir gue dulu kegoblok banget. Gitu tiba-tiba kayak gitu. Atau yang malah kejadian malu-maluin di 5 tahun lalu lagi meditasi tiba-tiba muncul gitu kan. Nah itu gimana? Aku tuh pernah belajar teman-teman. Kalau kalau ketika meditasi ada pikiran-pikiran seperti itu nggak usah dilawan gitu kayak, nggak boleh mikir gitu, jangan kayak gitu. Di diamati saja layaknya bubble bubble yang naik ke atas lalu pecah, psh, gitu. Jadi kayak, oh oke, kitanya jangan jangan masuk di ingatan tersebut ya, cuman sebagai penonton saja gitu. Jangan jadi tokoh utama, kan beda rasanya. Kalau jadi tokoh utama rasanya hatinya ke bawah gitu. Kalau kalau penonton kan kita kayak nonton film ya, kayak oh ya udah gitu aja gitu. Oh, itu ada ingatan kayak gitu. Oh, kayak gitu. Udah gitu. Terus kembali lagi fokus ke napas. Gitu memang. Kan makanya kita kita tidak boleh terlalu lama fokus tadi. Taksi yang 1 jam itu mungkin, yang lebih dari 1 jam mungkin harus dipecah. Kenapa? Supaya kita nggak capek. Karena memang manusia itu terbatas ya fokusnya gitu. Kayak kalau dipaksa terus-terusan ya capek juga kan kitanya. Malah jadi nggak efektif seperti itu. Kak Jul, thank you Kak. T1. Sama-sama. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Boleh via chat, diketik, atau buka mic kalau nggak keberatan. Oke. 1, 2,
3. Oke, kalau nggak ada lagi lanjutan pertanyaannya mungkin, apa namanya, aku sudahi dulu, presentasinya. Dan teman-teman yang mau after party silakan, aku mau stop dulu ya rekaman Instagram. Terima kasih teman-teman yang